ingin tuh ya. Ya. Kenapa anget? Kenapa anget? Karena ada setrum, ada jalur. Jalur apa? Jalur ruh. Tapi kalau ruh sudah terpisah dari badan, inna lillahi wa inna ilaihi, jasad terkubur, ruhnya kembali kepada Allah. Ini yang hadir di sini masih nyatu antara ruh dan jasad. Ya Bu ya? Bu, assalamualaikum. Masih pada hidup kan ya? Alhamdulillah. Badan mah ngikut aja Bu. Roh yang bawa, ayo ngaji, kaki ngikut. Nah, oleh karena itu yang paling utama, yang paling penting yang ingin saya bahas, cara pengelolaan agar kita nggak gampang stres, yaitu beresin pertama dan utama batinnya dulu, jiwanya dulu. Ya, caranya gimana? Cuma satu, ibadah. Ibadah. Lah, kan ibadah fisik Ustazah. Iya, tapi yang menggerakkan fisik, yang menggerakkan badan, hati. Apa yang dimaksud ibadah? Saya ingin menyampaikan ada 3. 1, ada dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 200. Gimana caranya buat ngadepin masalah? Pertama, yang paling utama adalah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sabar, nih yang pertama. Ya, kalau ngomongin sabar, ngomongnya gampang. Tapi kira-kira pelaksanaannya gampang atau susah? Susah. Nyebut sabar enteng, nyebut sabar gampang, tapi memang menjalankan susah. Tapi lihat, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sabarlah kalian. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, sabarin lagi. Udah sabar, sabarin lagi. Warabitu, tetaplah pendirian, tetaplah teguh. Ya, tetap bersiap-siap untuk menghadapi hal apapun, tapi basicnya sabar. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah, garis bawahi ujungnya, la'allakum tuflihun, ujungnya kelak kau akan menjadi orang yang muflih. Apa itu muflih? Orang yang beruntung. Jadi yang pertama, jiwanya dibawa sabar. Bu, sabar. Bu, sabar. Bu, sabar. Ya Allah, gimana ya caranya ya? Sabar itu gampang diucap, susah dijalaninnya. Gimana caranya sabar? Caranya sabar, apa sih yang disebut sabar? Sabar itu ada pada hentakan yang pertama. Gini, ibu mendapatkan sesuatu berita yang gak ngenakin hati. Ketika dihentak yang pertama, apa hentakan pertama? Sedih. Karena orang tua meninggal. Hentakan yang pertama tuh, ketika kita mendengarkan kabar orang tua meninggal dunia, suami meninggal dunia, atau siapapun yang sedang meninggal dunia yang kita cinta, dihentak hati kita. Ya, itu hentakan yang pertama. Mampu gak mengendalikan diri di hentakan yang pertama? Kalau ada orang yang ngomongin kita, kok diomongin kok sama yang sebelah sana. Itu ketika dengerin hentakan yang pertama kan panas hatinya. Pandai nggak mengendalikan di hentakan pertama? Kalau pandai itu namanya sabar. Jadi ketika kok diomongin kok sama yang sebelah sana. Kalau tiba-tiba hentakan pertama memancing kita untuk mana dia orangnya, sini saya lawan, dia belum sabar. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya di hentakan yang pertama. Tapi kalau ada godaan, ada ujian, ada masalah, kemudian dia tarik nafas, buang pelan-pelan untuk mengendalikan, maka dia berusaha untuk menuju kesabaran. Nanti kelak dia menjadi orang yang muflihin, orang yang beruntung. Jadi makanya gini Bu, orang kalau marah-marah itu gampang naik darah. Jadi kalau ada hentakan yang pertama, tarik nafas dulu aja, biar oksigennya naik ke otak. Oksigen naik ke otak seimbang.
keluarin lagi. Jadi makanya orang kalau lagi kesel, tarik nafas panjang, keluarin, agak lega dikit, meskipun belum hilang sakitnya, tapi paling nggak itu untuk merelaksasi. Tarik nafas, kemudian dibuang. Tarik nafas, buang lewat mana? Gitu. Sabar, ya, sabar. Sabar, bagaimana caranya sabar? Pada hentakan yang pertama, mau nangis silahkan, mau sedih silahkan, mau kecewa silahkan, itu rasa. Tapi jangan kita melonjak, jangan kita membalas orang jahat. Ada orang yang misalnya meninggal, orang yang kita cinta meninggal dunia, nangis boleh, sedih boleh, tapi jangan. Gimana caranya kalau orang kurang sabar? Dia sampai memaki-maki diri, mencabik-cabik badannya. Kalau nangis boleh, mungkin kaget shock teriak boleh, cuma jangan sampai mencabik-cabik, merusak, mencela Tuhan. Auzubillah min dzalik. Nah itu. Jadi kendalikan pada hentakan yang pertama. Caranya, ya Allah. Ya, kan kadang-kadang kita tuh suka kepancing pas lagi dapat berita, naudzubillah, ada yang meninggal dunia, terus itu meninggal dunia, kakak kita meninggal dunia, orang tua kita meninggal dunia, pasti shock, nangis, itu rasa. Itu tuh hentakan yang pertama. Bagaimana kita mengendalikan pada hentakan yang pertama? Kalau kita mampu tetap ingat sama Allah, maka itulah orang yang beruntung, orang yang sabar. Yang kedua, ibadah batin, ya, yaitu yang kedua ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Diperintahkan kita untuk wasta'inu bis-sabri, sabarnya udah. Yang kedua wassalam, cara ibadah yang kedua untuk menenteramkan jiwa. Yang kita lagi gelisah, jangan lupa sholat. Bu, sholat. Sholat apa? Sholatnya sholat fardu silahkan, sholat sunnah cakep. Karena kalau sholat pada hakikatnya kita kembali sama Allah. Bilal ibn Rabah yang mengumandangkan azan, ketika baginda Rasul memerintahkan Sayyidina Bilal, itu baginda Rasul nggak memerintahkan wahai Bilal kumandangkan azan, enggak. Bilal azan, kumandangkan azan, enggak. Tapi ungkapan baginda Rasul indah. Apa? Ya Bilal, arihna bis sholah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Ya Bilal, arihna bis sholah, istirahatkan kami dengan sholat. Artinya orang kalau sholat itu lagi istirahat, Ibu ya. Hakikatnya sesungguhnya orang kalau yang lagi sholat itu dia sedang kembali kepada Allah, mendekati kepada kekhusyuan, balik sama Allah. Makanya kalau orang lagi sholat, wudu, Allahu Akbar, tenang hatinya. Kadang-kadang saking tenangnya lupa berapa rakaat. Saking khusyuknya, entah saking khusyuknya, entah karena ngantuk, saya nggak tahu juga tuh. Gitu. Ya susah untuk khusyuk banget, nggak bisa. Saya pun belum bisa, tapi paling nggak bisa mendekati kepada khusyuan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim. Harus ketukar. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Wa wailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim. Harus ketukar. Yang pertama, qad aflah, beruntung. Nah, nyebut lagi kalimat beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kenapa? Karena hakikatnya kalau dia khusyuk banget nggak bisa. Paling tidak mendekati kepada kekhusyuan, maka pada hakikatnya dia sedang kembali kepada Allah. Apa yang kembali? Bukan gerakannya, tapi jiwanya. Makanya sholat itu bukan sekedar ngerjain, tapi qiyamus sholat. Ya, artinya mendirikan sholat. Berdiri itu bukan sekedar jalanin, tapi ada hati yang nyatu dengan Rabb, ada hati yang nyatu dengan Allah. Jadi makanya diminta untuk melaksanakannya, mendekati kepada khusyuan, nyatuin hati dengan Allah. Maka itu akan menjadi tenang. Ruku, ada sujud,
ada i'tidal, semua dikerjakan. Jadi jadilah tempat kembali kita lagi sedih, lagi sumpah, lagi stres, lagi tertekan, yaitu kepada Allah. Bu, dari wudhunya aja ibu udah dapat ketenangan. Orang kalau mau sholat pasti berwudhu. La sholata liman la wudhu alahu. Nggak ada sholat kalau dia nggak pakai wudhu. Dari kita mau sholat, wudhunya aja udah ada ketenangan. Betul apa enggak? Ya Allah, tenang. Pada hakikatnya membersihkan dosa di wajah, tangan kanan, kiri, semua hakikatnya. Setelah berwudhu akan menghilangkan kesedihan. Karena gini, orang kalau lagi marah dianjurin buat wudhu. Ya, orang kalau lagi marah tuh datang dari setan. Setan terbuat dari api. Api bisa padam dengan air. Makanya kalau ibu lagi ngerasa marah, hati lagi kesel, nyebur. Falyatawadda, maka berwudu. Lanjutin habis wudu dengan sholat sunnah 2 rakaat. Kalau fardu sudah dikerjakan, lanjutkan dengan sholat sunnah. Hakikatnya kita sedang kembali kepada Allah. Apalagi gini bu, ibu misalnya lagi nyesek nih di hati, stres, tertekan, wudu, sholat, di sujud terakhir, nangislah di situ. Asal jangan melafazkan kalimat-kalimat selain lafaz doa. Ya, jangan mengucapkan, jangan cerita, jangan curhat sama Allah di dalam sholat dengan bahasa kita. Paling tidak boleh ibu membayangkan masalah ibu sambil ibu sebut, membaca tasbih, sambil ibu baca Allahumma rzuqna makhraja, Allahumma rzuqna makhraja. Bayangin masalah-masalah kita. Tuh kalau kebayang jadi nangis. Gak apa-apa, nangis aja. Nangis gak membatalkan sholat. Allahumma rzuqna makhraja, Allahumma rzuqna makhraja, Allahumma rzuqna makhraja, Allahumma rzuqna makhraja. Nangislah dalam sholat. Ya. Kalau sudah terasa, dah selesai, assalamualaikum, baca tasyahud, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Masih nyesek, masih sedih, maka panggil asma Allah. Kita mau curhat bingung ngomongnya kayak gimana sama Allah, tapi bayangin masalah-masalah kita, cukup lafaz kita panggil Allah, 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 Allah. Hakikatnya Allah semakin dekat sama kita. Kita panggil nama Allah, Allah semakin dekat dengan kita. Kita nggak cerita masalah kita, cuma kita bayangin, ya Allah masalah, ya Allah, Allah. Dijauhin sama saudara, dijauhin sama keluarga, ditinggal wafat oleh keluarga, ditinggal wafat oleh orang tua, ditinggal wafat oleh suami, berat rasanya. Ditinggal wafat oleh anak, berat rasanya. Allah, 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 Allah. Ada kebutuhan ekonomi tapi belum ketemu rezekinya, belum ketemu. Ada perlu uang, perlu dana, belum kelihatan di mana sumbernya. Allah, 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 Allah. Masalah kita besar, tapi zat Allah maha besar. Kita datang kepada Allah, Allah akan datang dengan bantuannya. Jadi kalau habis sholat tuh enak, tenang, panggil asma Allah. Jadi yang kedua adalah sholat sunnah. Di waktu kapan saja. Waktu sholat sunnah mutlak silahkan, asal jangan di waktu-waktu yang dilarang. Baik. Yang ketiga, udah sabar, udah sholat, masih hati nyesek, mungkin ada yang belum dikerjakan. Satu amalan yang dijanjikan oleh Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ketahuilah bahwa orang yang beriman itu mereka hatinya kalau lagi diuji enak-enak aja gitu. Kenapa? Karena bidzikrillah tatmainnul qulub, dengan ingat Allah hati jadi tentram. Bu, sabarnya udah, sholat udah, tapi lagi iseng sendirian, masih kebayang masalah, masih stres, masih sedih, masih merasa susah hidup. Oh, ada yang belum terisi mungkin hatinya, yaitu dengan zikir. Zikir ini artinya ingat sama Allah. Ya, boleh kapanpun dimanapun baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sabarnya sedang dijalankan, sholatnya sudah, lagi duduk di teras, duduk di ruang tamu, kebayang masalah, nggak perlu berwudu,
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena bisa jadi kesulitan itu datang memang sebab kita sendiri, sebab dosa-dosa kita sendiri. Kalau dosa sudah terhapuskan, kelak nanti Allah akan berikan jalan keluar. Kalau dosa sudah hilang, maka insya Allah Allah akan berikan kebaikan-kebaikan. Kalaupun memang bukan sebab kita, maka wabasyiris sabirin, berikan bergembira untuk mereka. Siapa mereka? Alladzina iza asabathum musibah, yang diberikan musibah kepada mereka, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ya. Jadi kalau hati lagi nggak enak, hidup lagi tertekan, biar basah lisannya baca zikir. Zikir yang paling afdol apa? Saya mau sebut zikir yang paling tinggi adalah Quran. Itu ibadah, bacaan Quran, tapi itu termasuk zikir. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran, itu yang paling tinggi. Kenapa? Karena pada hakikatnya kalau kita baca Quran, lisan nyebut, hati pun juga insya Allah akan terisi dengan cahaya Al-Quran. Iqra'ul Quran, baca Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Nanti itu Quran datang akan kasih syafaat. Bu, Quran. Kadang-kadang kita kalau lagi sedih langsung WA grup, guys. Lagi stres apa? Sis, Besti, lagi galau, kita ngebakso yuk. Teman-teman mau aja, ayo. Lagi ngebakso, hilang sesaat, pulang stres lagi. Karena hatinya masih kosong. Tapi kalau saja misalnya terisi hatinya, mau dimanapun kapanpun, hati yang kita bawa akan diisi dengan cahaya-cahayanya Allah. Baca Quran, baca istighfar, sekaligus tasbih, takbir, tahmid, tahlil, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Ya, itu zikiran yang boleh dibaca. Yang paling yang bisa juga kita baca adalah baca sholawat. Jadi kalau saya mau urut, Quran, sholawat, zikir, bukan zikir, tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Quran, sholawat, tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Sholawat tuh, kenapa? Karena orang yang baca sholawat dijanjikan oleh Nabi hatinya akan ada cahaya. Perbanyak baca sholawat, hatimu akan tersiram cahaya. Ini kan yang namanya kesel hati, sumpah hati, tertekan karena hatinya lagi ngerasa sempit, hatinya lagi ngerasa kecil. Tapi kalau diisi dengan cahaya-cahayanya Allah, kemudian diisi dengan cahayanya baginda Rasul, hati akan seluas samudra. Makanya kalau ada orang dilecehkan, ada orang direndahkan, diuji, tapi dia bisa tenang-tenang aja, pasti teman-teman mengatakan itu hatinya seluas samudra. Gimana caranya? Hati mah kemana-mana, di sini aja. Cuma gimana caranya bisa hati seluas samudra? Isi dengan cahayanya Allah, isi dengan cahayanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dengan jangan jauhin Quran, bacalah Al-Quran, perbanyak baca sholawat dan juga berzikir kepada Allah. Jadi di mana aja, sholat kita perlu wudu. Ya, kalau sabar, kadang-kadang ngejalaninnya ya naik turun. Tapi isi yang ketiga, yaitu dengan memperbanyak berzikir kepada Allah. Jangan kosong hati kita. Bisa jadi kesumpekan hati, kesedihan hati, merasa tertekan dalam hidup karena hati kita kering dari ingat sama Allah. Sabar, sholat, zikir, itu urusan batin. Nah sekarang saya mau ngebahas urusan zahir. Ya itu sekarang kita urusan zahir, urusan fisik. Kalau tadi batin satu adalah ibadah, kalau yang kedua zahir satu juga apa? Positif. Waduh, positif. Ada yang positif di sini. Tapi kayaknya emak-emak semua ini nih. Apa yang dimaksud positif? 3. 1, berpikir positif atau husnuzon. 2, kegiatan yang positif. Dan yang ketiga, kawan yang positif. 1, berpikir yang husnuzan,
oh ini memang ketentuannya Allah, tapi pasti ketentuan Allah yang terbaik buat saya. Uang hilang, pertanyaan saya, sedih apa enggak? Sedihnya banget apa biasa? Uang hilang sedih. Disakitin sedih apa enggak? Disakitin, direndahin, sakit apa enggak? Sakitnya tuh di sini. Ya. Nah, ketika hal-hal yang terjadi nggak sesuai keinginan kita, maka tadi udah sholat, udah sabar, udah zikir, maka sempurnakan dengan urusan zahir kita, yaitu sambil pikir yang positif. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kamu suka, kata Allah, itu nggak baik menurutmu. Bisa jadi yang kau benci itu baik menurut Allah. Duit hilang, kira-kira baik apa enggak? Duit kita hilang tuh kira-kira baik apa enggak? Menurut kita nggak baik. Menurut kita, ya Allah duit hilang, udah dicicil-cicil, disimpan-simpan, hilang. Menurut kita nggak baik. Tapi ternyata hikmahnya menurut Allah itu baik untukmu. Sebab apa? Aku sedang membersihkan hartamu. Oh iya ya, kemarin kurang sedekah. Oh iya ya, kemarin kayaknya ada yang khilaf, harta kita tercampur dengan harta-harta yang haram. Allah sayang sama kita, maka diambil dengan caranya sedih, nangis, nyesek, stres, uang hilang. Tapi kalau kita berpikir positif, ya udah, tolak balak. Bisa jadi emang ada harta kotor, mungkin ada harta yang di dalam kita, harta yang nggak baik, sehingga Allah bersihkan dari kehidupan kita. Kalau udah begitu enak nggak hidupnya? Bisa tidur apa enggak? Nggak bisa tidur juga sebetulnya. Tetap aja sayang, ya Allah tuh duit gini. Tapi paling tidak ada ketenangan. Kita nggak akan pernah stres. Kenapa? Emang udah rezekinya di situ. Mungkin karena memang ada harta kita yang kotor, mungkin memang untuk menolak bala, semuanya kita kembalikan kepada Allah. Sakit badan kita, Bu, di diagnosa sama dokter, punya satu penyakit yang ternyata enggak ringan, kira-kira sedih apa enggak? Sedih. Udah sabar ustazah, udah coba zikir, udah coba sholat, tapi kenapa masih menolak hati? Mungkin karena belum berpikir positif. Andai saja kita berpikir, bukankah orang yang sakit bisa ngapusin dosa? Bu, orang sakit tuh ngapusin dosa. Kata baginda Rasul gini, ya, mukmin mukminah, mamin mukmin, tidaklah seorang mukmin mukminah ketika dia merasakan sakit, apakah perutnya sakit, badannya sakit, tertusuk hanya ataupun hanya tertusuk duri, kan sakit, kecuali pasti Allah akan hapus semua dosa-dosanya. Jadi kalau kita lagi sakit, bayangin kita punya dosa lagi dihapus. Kita lagi sakit, ditusuk, meriang, gak enak badan, perutnya sakit, kepalanya sakit, itu sedang dihapuskan dosa-dosa kita. Jadi kita berpikirnya enak, meskipun jangan pasrah. Ya udah dihapusin, semakin banyak sakit semakin dihapusin. Ada ikhtiar juga. Ya tentu kita ikhtiar untuk perbanyak berobat. Nah jadi positive thinking, harus berpikir positif. Apa yang terjadi itu yang baik menurut Allah. Kita nggak tahu, Allah yang maha mengetahui. Maka kalau kita positive thinking, insya Allah kita akan temui kalimat bersyukur, dan kita akan menemui kalimat tenang, enak, tenang, sabar, tenang. Insya Allah ada ketemu hikmahnya nanti, masya Allah. Ya, jadi apa yang terjadi dalam kehidupan kita, udah kita kembalikan semua kepada Allah. Yang kedua, tadi pertama berpikir positif, husnuzon. Yang kedua, bikin kegiatan yang positif. Kayak apa kegiatan positif? Pertama, ibu punya hobi, ibu punya kegiatan yang menyenangkan selama tidak melanggar syariat,
jalankan. Oh, kalau saya lagi sedih, ada hobi saya. Apa hobinya? Masak. Masak. Ibu masak tiap hari udah masak. Oh, ada hobinya ngumpul sama teman-teman. Silakan. Selama izin sama suami, dapat izin dari suami, kemudian tidak melanggar syariat, tidak tinggalkan sholat, tetap menutup aurat, silahkan. Oh, ada kegiatan positif, kegiatan yang menyenangkan, jalan-jalan ke mall, silahkan. Asal jangan pulang tambah stres, asal jangan pulang tambah pusing. Karena biasanya orang kalau ke mall punya duit pusing, nggak punya duit pusing. Kalau dia punya duit, habis dia di mall, dia beli pusing, pulangnya pusing. Kenapa? Nyesel. Ya Allah, kenapa saya beli itu nggak manfaat. Kalau nggak punya duit ke mall, tambah pusing juga. Ada yang dilihat ini mau, itu mau, ngeliat dompet tipis, pusing lagi. Tapi kalau cuma cuci mata, misalnya, aduh saya lagi pengen healing sedikit, silahkan. Selama tidak meninggalkan sholat, selama izin sama suami, silahkan. Bu, jalan-jalan, silahkan. Bahkan kata Nabi pesan kepada Sayyidina Ali, kata Nabi gini, rawihul qulub sa'atan ba'da sa'ah. Beri angin, beri rawihul qulub, hati kita biar dikasih angin sa'atan ba'da sa'ah, sebentar-sebentar. Maksudnya apa? Kalau ibu lagi jenuh, ibu lagi bosan melakukan satu kegiatan, ibu lagi sumpah, healing dulu. Bukan healing, rohah dulu. Apa rohah? Istirahat dulu. Boleh. Rawihul qulub, berilah angin, istirahat dulu, senang-senang dulu, berangkat dulu ke Ancol, silahkan. Cuma jangan pakai baju. Benar. Silahkan melihat alam keluar, silahkan. Kenapa? Karena kita butuh itu. Dan Nabi mengetahui kita kalau dikasih angin jalan-jalan dikit, insya Allah pulang jadi makin senang. Kalau habis jalan-jalan rasanya agak fresh dikit gitu ya. Nah itu memang dalam Islam dianjurkan. Kalau ibu lagi pusing, lagi stres, silahkan berkegiatan yang positif. Tapi kegiatan positif yang tidak disangkal kebaikannya adalah duduk di majelis. Ini yang hadir di sini saya yakin masing-masing lagi punya masalah. Duduk di sini, mata di sini, hati kemana-mana kayaknya. Ya Allah, gimana Ustazah? Minta pulang dari sini, ada yang mau datang mau nagih. Ya Allah Ustazah, besok anak mau datang, perlu tagihan bayar sekolah, mau ini, bayar mau itu, pasti ada dipikirin. Tapi paling tidak ketika hadir ke majelis ilmu, kegiatan positif ini bisa memberikan ketenangan hati, menenteramkan jiwa, dan tahu apa yang harus dilakukan. Oh, jangan lupa ikhtiar, jangan lupa berdoa, minta sama Allah, Allah akan kirimkan jalan keluar dari yang tidak disangka-sangka. Kalau di majelis ilmu itu udah paling enak. Datang bawa masalah, baca yasin, baca pikiran, dapat siraman rohani, pulang lebih tenang, insya Allah menyerahkan diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kebaikan-kebaikan. Nah, jadi yang kedua jamaah sekalian, cari kegiatan yang positif. Silahkan, selama tidak melanggar syariat. Ustazah, saya kalau lagi kalau lagi stres tuh kadang-kadang saya pengen denger lagu dangdut. Lagi stres kadang-kadang saya pengen nyanyi, boleh nggak? Boleh, silakan, asal jangan sampai menimbulkan fitnah. Kumpul sama teman-teman perempuan, jangan sampai menimbulkan fitnah, silahkan. Yang penting jangan yang menimbulkan fitnah. Kumpul sama teman-teman, ya, kemudian juga melepaskan, saling bercerita, cari kegiatan positif yang menyenangkan kita selama tidak melanggar syariat. Tafadholu atau tafadholi, silahkan. Kenapa? Karena itu bisa menghilangkan dan menyehatkan jiwa raga kita. Jadi boleh untuk urusan-urusan kegiatan yang positif. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah kawan yang positif. Bu, cari teman-teman yang baik.
Cari teman-teman yang bisa nentramin hati. Kalau emang kita punya masalah mau cerita, teman kita ini dia simpan rapat-rapat aib kita, dia simpan rapat-rapat rahasia kita, dia tidak umbar kemana-mana, bahkan dia bisa memberikan ketenangan kepada kita. Itu yang teman begitu dijagain, teman begitu dipegang, jangan dilepas. Patokannya adalah kalau kita bersama dia, ingat sama Allah, dekat sama Allah, nggak lalai sama Allah, bahkan semakin meningkat ibadah, pertahankan. Tapi kalau kita dekat sama seseorang, jauh sama ibadah, jauh sama kebaikan, bahkan lalai sama Allah, tinggalin. Kenapa? Karena teman itu teman yang bahaya. Kenapa? Kita butuh persaudaraan, perkawanan. Tapi pilih teman yang bisa membawa kita dekat, semakin dekat kepada Allah, bukan bikin kita jadi lalai. Kalau zaman sekarang bahasanya toksik. Mak ngerti nggak nih toksik? Mak mau zaman sekarang hebat, ya Maya? Tahu toksik? Apa mak? Racun tuh kata mak, racun, nggak pakai nggak salah lagi. Racun dalam kehidupan. Kenapa? Karena almar'u ada dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Kita udah baik, kita udah rajin, berteman dengan orang yang ngajak kita lalai, bisa ke bawah. Sebaliknya, kita lagi males, kita mager, nggak mau ngaji, teman ngajak, ayo kajian, ayo datang, yuk di sana yuk, datang di Masjid Albina siang-siang, ngantuk, udah datang aja nggak apa-apa, enak tempatnya AC. Ya, ngajak kepada kebaikan, yang tadinya nggak mau berangkat jadi berangkat. Kalau misalnya ada teman yang lalai, dia lagi merasa sedih, lagi stres, kayaknya hidup saya susah banget, teman ngingetin, udah, mungkin memang nanti akan ada jalan keluarnya, udah sabarin aja, udah yuk, besok kita puasa bareng-bareng yuk, puasa sunnah, yuk kita ngaji yuk kita baca Quran, ya. Itu akan memberikan ketentraman dan ketenangan. Kuncinya yang ketiga adalah carilah kawan yang positif. Gak usah banyak-banyak bu, 1, 2 tapi bener. Daripada banyak tapi toksik. Kenapa? Mohon maaf bu, kita perlu lingkungan yang positif. Untuk apa? Untuk ngejagain, ngebentengin iman kita. Kita kadang-kadang suka lalai. Siapa yang ingetin kita? Tentunya kadang diri kita sendiri. Tapi yang paling kuat, yang mendominasi, yang sangat berpengaruh adalah teman. Jadi carilah teman yang positif, yang bisa menenteramkan, yang bisa membawa kita ke dalam kebaikan. Insya Allah. Nah, jamaah sekalian, di antara semua, baik zahir maupun batin, dibungkus rapat. Bagaimana supaya kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang, sabar, syukur, nggak stres, jauh dari tidak mendapatkan tekanan hidup, dibungkus dengan satu, yaitu doa. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata kita sebagai orang beriman. Doa, ya. Doanya pakai bahasa Indonesia silahkan. Tapi doa bu, sebenarnya yang kadang-kadang terkesan sepele, tapi ini dahsyat. Doa yang semua ibu hafal, anak kecil pun hafal. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa sapu jagat, doa pendek, semua hafal. Tapi kalau kita terjemahkan, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, jadikanlah dunia aku tuh baik, urusan perkara dunia aku tuh baik. Wa fil akhirati hasanah, bukan hanya dunia, akhiratku pun juga baik. Wa qina azabannar, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Itu kan doa yang istimewa. Perbanyak itu. Rabbana atina fid dunya hasanah, sambil diresapi, pengen dunia kita tuh selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan, akhirat pun juga baik. Insya Allah Allah akan kasih keberuntungan hidup kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi semua itu bisa kita jalankan. Sekali lagi, kalau kita merasa sedih, kecewa, mau marah dengan apa yang sedang kita hadapi, itu normal, itu wajar, karena kita manusia, punya rasa. Cuma bagaimana kita kendalikan, mengelola masalah kita agar tidak timbul stres, tidak timbul tekanan dalam hidup. Maka imbangkan antara zahir batin, yaitu 3 tadi. Lari kepada Allah,
Kita kembali kepada Allah dengan cara sabar, sholat, zikir. Untuk kegiatan hari-hari kita, maka kita bisa melakukan hal-hal yang pertama, yaitu kita bisa berpikir positif bahwa inilah yang terbaik menurut Allah. Kita nggak tahu. Dan yang kedua, bikin kegiatan-kegiatan yang positif. Ibu mau olahraga, ibu mau lari, ibu mau senam. Ya Ustazah, saya kalau lagi punya masalah saya suka lari. Dari kenyataan. Ya, supaya nggak kepikiran, silahkan. Kenapa? Karena biar gimana pun kita harus bisa, dalam namanya manusia perlu merilis. Dan yang ketiga, kalau kita punya teman, carilah teman yang bisa membimbing kita, membawa kita selalu dalam kedekatan kita kepada Allah. Dan yang paling penting adalah doa. Doa ini istimewa. Memang tidak sekarang, tapi bisa minggu depan dikabul. Memang gak minggu depan, mungkin bisa bulan depan. Tapi pasti orang yang berdoa, pasti Allah akan berikan yang terbaik buat kehidupannya. Amin ya Rabbal. Baik, wallahu a'lam bishawab. Jangan sekarang itu saja. Mudah-mudahan keluar dari tempat ini, setelah mendengarkan ini, lebih tenang hati kita bahwa kita ketika diuji, memang itulah ketentuan Allah. Tapi di balik ujian kita, di balik masalah yang sedang kita hadapi, pasti Allah sudah siapkan jalan keluarnya selama kita bersabar dan bertawakal. Amin ya rabbal alamin. Baik, silahkan kalau mau ada yang bertanya. Terima kasih kami aturkan kepada guru kita.